Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Multisale Tuboli. Ya, kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang biasa digunakan untuk pengisian pulsa, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya, kita buka Play Store, kemudian kita masukkan nama aplikasinya, yaitu aplikasi XML Mobile. Nah, aplikasi ini sudah cukup lama saya gunakan, sudah beberapa tahun lah. Nah, oke, langsung kita install saja, karena aplikasi ini gratis ya, untuk pendaftarannya gratis. Tapi di sini saya akan coba ajarkan step by step cara penginstalannya sampai dengan selesai. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Diinstal dulu. Dia ukurannya 9,75 MB saja ya, kecil, cukup kecil untuk aplikasi Android. Nah, setelah terinstall, oke, karena saya menggunakan handphone Xiaomi, makanya dia akan memindai aplikasinya terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, nanti akan muncul gambar aplikasinya seperti itu, gambar orange XML. Buka aplikasi XML-nya yang sudah terinstall dan izinkan apabila dia meminta akses untuk perangkat, lokasi dan lain sebagainya. Nah, setelah kita izinkan, nah di sini ada kolom registrasi atau tombol registrasi, kita klik. Nah, di sini kita masukkan nama dari konter kita pada kolom yang bagian atas. Jadi jangan lupa ya, ada tulisan registrasi tadi, diklik, kemudian kita nanti muncul tampilan seperti ini. Pada bagian atas kita masukkan nama konter kita, kemudian alamat kita di kolom kedua. Di sini saya coba masukkan Desa Tuboli. Kemudian nomor handphone ya, nomor handphone yang kita akan gunakan untuk melakukan transaksi pulsa ini. Nah, kalau di sini saya menggunakan nomor handphone yang sudah sebelumnya saya gunakan untuk menjual pulsa di handphone yang satu ya, di handphone kecil Nokia. Tapi nomornya saya gunakan untuk aplikasi ini. Nah, ini yang paling penting, bagian yang penting ini, karena kalau tidak diisi tidak akan bisa mendapatkan promonya. Nah, ini kode referral ya, jadi kode referral ini harus diisi dan wajib. Kodenya itu 4 P besar, H besar, kemudian C besar, R besar dan S. Jadi jangan sampai dilupa 4 PH CRS. Nah, kalau sudah diisikan seperti ini, namanya misalnya coba sel, alamat Desa Tuboli dan nomor handphone, kemudian kode referralnya juga diisi ya. Sekali lagi, kode referral ini penting, jadi jangan dilupa, kodenya itu 4PHCRS. Nah, bila telah diisi semua, sudah lengkap, nomor handphonenya tidak salah lagi, kemudian alamatnya sudah jelas dan nama kontennya sudah jelas, kemudian kita klik tombol kirim ya, untuk memasukkan data-data kita ke server dari XML Mobile ini. Nah, kita tunggu saja prosesnya kalau sudah semuanya. Jadi jangan, sekali lagi saya ingatkan, kode referralnya jangan dilupa. Nah, ini adalah handphone Nokia, handphone untuk transaksi pulsa saya sebelumnya. Nah, apabila sudah dikirim, akan muncul SMS ke nomor yang kita daftarkan tadi. Nah, itu XML Mobile akan berisikan PIN dan saldo awal Anda. Ya, tentunya saldonya masih kosong karena belum diisi ya. Nah, di aplikasi Androidnya akan mulai masuk ke dalam aplikasi, terlebih dahulu contacting servernya. Nah, seperti inilah tampilan awal dari aplikasi XML Mobile ini ya. Jadi di sini kondisi saldonya masih kosong ya, karena belum terisi. Nah, di aplikasi ini cukup lengkap ya, ada transaksi di bagian atas, ada transaksi, menu agen, data history. Kemudian di sini saya coba masuk ke menu agen, jadi banyak pilihannya. Ada CS-nya, nomor CS yang bisa dihubungi. Kemudian pada bagian data history, ada history transaksi, history tambah saldo dan sebagainya. Kemudian pada bagian transaksi,
Pada bagian transaksi banyak transaksi yang bisa kita lakukan, mulai dari pengisian pulsa biasa, kemudian paket data, paket nelpon, paket SMS, voucher game, kemudian ada untuk game-game PUBG misalnya, Free Fire dan sebagainya. Juga ada bagian tagihan atau pasca bayar, di mana bisa membayar tagihan PLN, BPJS, Multifinance misalnya Adira, EVF dan lainnya. Kemudian top up e-commerce seperti Gojek, Grab, OVO, Dana, Link Aja. Jadi dengan satu aplikasi ini sudah banyak ya, sudah cukup banyak transaksi yang kita bisa lakukan. Nah, berikutnya apabila kita ingin menambahkan saldo, kita tekan tombol hijau yang ada tulisan saldo. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita isikan nominal yang akan kita isi. Contohnya misalnya 50.000. Kemudian kita klik kirim. Nanti akan muncul pemberitahuan atau informasi kemana kita akan melakukan transfer. Misalnya itu angkanya yang harus disesuaikan, misalnya 50.157. Jadi jangan salah. Kemudian kirim ke nomor rekening yang sudah diberikan tadi. Nah, setelah itu kita akan tunggu. Setelah kita transfer, kita tinggal menunggu saldonya sekitar setengah 15 atau sampai 30 menit ya. 15 sampai 20 menit, mohon maaf, untuk saldonya masuk ke aplikasi kita. Nah, apabila sudah masuk, kita sudah bisa mulai transaksi. Nah, di sini saya akan sedikit membuka price list ya, atau daftar harga dari transaksi-transaksi yang bisa kita lakukan di dalam aplikasi ini. Nah, di sini contoh-contohnya ya. Nah, kemudian seperti ini ada Bigo, ada Volley itu untuk game ya. Terus kita scroll ke bawah. Jadi cukup banyak transaksi yang kita bisa lakukan dengan satu aplikasi XML mobile ini. Nah, ini ada Axis datanya juga cukup banyak pilihan, sampai dengan aktivasi voucher ada. Kemudian e-commerce-nya juga banyak. Jadi tidak bingung lagi, dengan satu aplikasi ini kita sudah bisa melakukan bermacam-macam transaksi pembayaran maupun pembelian ya. Nah, ini seperti Free Fire ya, dan yang lain sebagainya tadi kita lihat contohnya. Nah, di informasi akun juga bisa kita lihat dari menu agen tadi, informasi akunnya seperti apa, kita punya informasi akun. Oke. Nah, ini sekali lagi ya, contoh-contoh transaksi yang bisa kita lakukan di aplikasi ini. Ada tagihan TV juga bisa dibayar, kemudian Telkom, kemudian ShopeePay. Jadi aplikasi ini juga sepertinya sudah update dengan sistem-sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia, yang lama maupun yang terbaru ya. Jadi tiada salahnya kita menggunakan aplikasi ini untuk melakukan transaksi keseharian kita, untuk pengisian pulsa atau pembayaran, angsuran. Dan aplikasi ini juga bisa kita konekkan ke printer Bluetooth ya. Nanti di video berikutnya pembahasannya bagaimana cara menggunakan aplikasi berserta dengan printer Bluetooth-nya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe channel kami. Bila ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komentar.